Mari masuk dan lihatlah bekas tempat mayatnya diletakkan. Sekarang cepatlah pergi dan beritahukanlah kepada murid-muridnya seperti ini. Yesus sudah dibangkitkan dari kematian dan sekarang dia pergi ke Galilea lebih dulu dari kalian. Sebelum kita akan membaca, merenungkan, serta berjanji melakukan firman-Nya, mari saya mengajak jemaat sekali lagi kita berdoa. Saya pimpin kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak Tuhan dapat datang ke sini untuk menyembah Tuhan. Dan terlebih untuk diteguhkan oleh firman Tuhan. Karena setiap diri kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami tidak berani untuk tidak datang ke hadapan Tuhan karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau sendiri yang pimpin sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Dampak Kematian dan Kebangkitan Kristus bagi Misi. Dampak kematian dan kebangkitan Kristus bagi misi, kita akan membaca Matius 28 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya sudah siapkan di screen, kita bisa membaca bergantian. Screen pertama saya mulai, screen kedua Bapak Ibu sekalian ya. Saya membaca screen yang pertama. Sesudah lewat hari Sabat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu, Maria yang datang dari kampung Magdala dan Maria yang tersebut itu pergi melihat kuburan Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Itu terjadi waktu salah satu malaikat turun dari surga dan menggulingkan batu penutup dari pintu kuburan. Dia tidak ada di sini, karena seperti yang dia sudah katakan sebelumnya, dia sudah dibangkitkan Allah. Mari masuk dan lihatlah bekas tempat mayatnya diletakkan. Sekarang cepatlah pergi dan beritahukanlah kepada murid-muridnya seperti ini. Yesus sudah dibangkitkan dari kematian dan sekarang dia pergi ke Galilea lebih dulu dari kalian. Dan mereka mendekatinya, sujud memegang kakinya dan menyembah dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, pergilah dan beritahukanlah kepada para pengikutku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan menemui aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 28 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi, menurut fakta dari keempat Injil, Yesus bangkit dari kematian setelah 3 hari dari peristiwa penyalibannya. Matius mencatat bagaimana para perempuan menemukan kuburan itu kosong
dan diperintahkan oleh seorang malaikat untuk memberitahu para muridnya. Ganti slide. Ada fakta bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka saat dalam perjalanan. Seperti yang sudah kita baca di dalam Matius 28 ayat 9 sampai 10. Sudah lewat 2 slide ya. Secara keseluruhan, Perjanjian Baru mencatat 10 peristiwa penampakan kebangkitan Kristus yang berbeda sebelum kenaikannya di surga. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja dampak kebangkitan Yesus Kristus ya. Dampak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi misi. Dan selain itu ada beberapa dampak lagi ya. Kebangkitan memiliki arti yang penting bagi orang yang belum percaya. Kebangkitan juga memiliki arti yang penting bagi mereka yang tidak percaya, dan dampak kematian dan kebangkitan Kristus juga sangat penting bagi misi. Nah, sekarang kita mau melihat satu persatu. Yang pertama, untuk orang yang tidak percaya, hal itu memverifikasi ketuhanan Yesus ya. Kalau orang tidak percaya, nah jadi peristiwa kebangkitan ini justru untuk memverifikasi ketuhanan Yesus. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Kebangkitan juga menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Yesus menubuatkan kebangkitannya dalam 3 kesempatan. Yesus mengatakan yang sebenarnya adalah menggambarkan penderitaannya dan kebangkitan. Jadi tidak serta-merta Yesus bangkit begitu ya dari kematian ya, dan tidak serta-merta langsung disalibkan. Semuanya itu sudah dinubuatkan ya. Sudah pindah slide lagi. Kemudian dia mengatakan yang sebenarnya segala hal lain yang dia katakan. Akankah Tuhan itu bisa memberitakan hal kebohongan? Tentu saja tidak, ya kan? Nah, sekarang kita perhatikan, karena itu ajaran Yesus Kristus sangat benar. Dia berasal dari Bapa dan mengucapkan kata-kata Bapa, ya. Sudah ganti slide ya, jadi tolong diperhatikan. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Dia, ya. Yakni Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke Bapa ataupun ke surga kecuali melalui Dia. Jadi semua itu sudah Dia nubuatkan dan Dia genapi ketika Dia mati dan kemudian bangkit dan kemudian naik ke surga ya. Nah, darahnya yang ditumpahkan ini itu cukup untuk penebusan dan untuk pengampunan dosa. Jadi tidak ada satu tetes pun yang sia-sia. Yang berikutnya, Yesus Kristus datang untuk menawarkan hidup yang berkelimpahan. Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir kita nggak dapat jatah begitu ya. Di surga pasti kita semuanya mendapatkan tempat yang sesuai dengan apa kemurahan Tuhan bagi kita. Dia pergi menyiapkan tempat bagi kita dan dia berjanji akan datang kembali kedua kali. Sekarang banyak beredar ajaran yang sesat ya. Gereja Kristus, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ya. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan bahwa Kristus sudah datang dalam bentuk perempuan. Nah, ini ajaran dari Tiongkok ya, beredar banyak sekali dan mahasiswa ada beberapa orang yang menulis tesis tentang ini ya. Karena apa? Mengganggu banyak gereja, banyak orang gereja yang terikut ke ajaran itu. Nah, itu kristologinya tidak benar karena Kristus ya ketika menjadi manusia, dia menjadi manusia laki-laki. Mesias ya adalah gendernya laki-laki ya. Nah, tetapi ajaran sesat ini mengatakan Yesus sudah datang dalam gender perempuan. Pasti itu sesat ya. Dan itu ajaran sekarang sedang marak-maraknya. Karena dia main medsosnya luar biasa, saudara ya. Di internet kalau kita klik, ya pasti keluar itu. Kemudian di televisi, kemudian Alkitabnya beda sekali. Nggak ada pasal, nggak ada ayatnya, begitu ya. Nah, banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, jadi kita harus tahu tentang kristologi. Jadi berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Yesus ini benar-benar membawa keuntungan bagi semua orang. Yang pertama tadi kita sudah melihat, bagi orang yang tidak percaya justru memverifikasi bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Karena dia akan, dan dia sudah bangkit, dan dia naik ke surga, dan dia akan datang untuk memberikan penghakiman bagi
orang yang binasa maupun bagi orang yang percaya ya. Kalau orang yang percaya tidak dihakimi lagi lalu dilemparkan ke neraka, tetapi orang percaya sudah ditebus dan mendapatkan tempat yang pasti di surga. Hanya saja di surga ya, ketika kita berada di tahta pengadilan, kita ini diadili seberapa banyak mahkota yang kita peroleh, seberapa cemerlang mahkota yang kita dapatkan begitu ya. Bukan diadili lalu dilemparkan lagi ke neraka, tidak, karena jaminan kita sudah kita dapat sekarang ada di dunia ini, dan ketika kita meninggal dunia, kita jaminannya pasti sudah di surga. Jadi ketika nanti Tuhan datang, dia tidak akan melemparkan kita lagi di dalam neraka, karena sudah ada jaminan yang pasti itu. Tetapi kita harus menghadap tahta putih Tuhan, itu adalah untuk mendapatkan mahkota ya, karena mahkota itu diukur ketika kita percaya kepada Tuhan, seberapa rajin kita melayani Tuhan. Nah, jadi apapun yang kita ambil bagian di dalam gereja itu Tuhan catat, Tuhan hitung, dan nanti ya dinyatakan di dalam mahkota kita seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat hal yang berikutnya, yang kedua, dampak kematian dan kebangkitan untuk orang yang tidak percaya. Sudah kita bahas bahwa itu justru sangat besar sekali memverifikasi tentang ketuhanan Yesus. Nah, lalu kebangkitan orang yang tidak percaya berhadapan langsung dengan kenyataan dan kebutuhan, mereka harus menerima Tuhan. Karena kebangkitan Yesus juga ternyata penting juga bagi orang percaya ya. Nah, selain bagi orang yang tidak percaya, penting juga bagi kita yang percaya. Mari kita lihat ya, hal yang kedua. Kebangkitan orang percaya. Ya, kebangkitan untuk orang percaya. Jika Yesus tidak bangkit. Nah, ini kan dimulai dari statement jika maka gitu ya. Seandainya kalau Yesus tidak bangkit, maka misi kita nol harganya, kosong harganya. Sia-sia kita mengatakan, ayo kita mission trip, ayo kita mencari jiwa, ayo kita memberitakan Injil. Karena apa? Karena justru kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus itu penting bagi orang percaya. Karena apa? Pemberitaan Injil menjadi sia-sia jikalau Yesus tidak bangkit. Khotbah para rasul, para hamba Tuhan menjadi kosong melompong karena Kristus tidak bangkit ya, berarti sama dengan agama yang lain ya. Tidak ada bedanya dengan agama yang lain. Berikutnya, iman kita menjadi sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Keyakinan kita kepada Kristus juga kosong, hampa, nggak ada artinya ya. Karena iman kita ada pada pembohong ataupun orang gila ya. Kemarin saya dengan dosen-dosen muda mendiskusikan tentang buku Kristologi, dan salah seorang mengusulkan saya untuk membeli sebuah buku yang berjudul Yesus Kristus dari Nazaret si orang gila begitu ya. Nah, orang gila dalam tanda kutip di sini bukan orang gila beneran, bukan orang gila edan begitu ya, tetapi itu sebenarnya adalah orang sudah habis kata-kata untuk mengagumi dia, sehingga sering sekali berkata, gila gitu loh. Nah ya, jadi ada buku yang seperti itu ya, walaupun itu ditulis oleh orang Katolik, tetapi bagus kristologinya ya. Nah jadi, tetapi kalau yang ini, seandainya kalau Yesus tidak bangkit, maka kita percaya kepada orang yang seperti orang gila begitu ya. Tidak ada gunanya, useful ya. Nah, para rasul bagaikan orang saksi yang palsu. Mereka bersumpah bahwa Yesus membangkitkan, bahwa Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian. Berarti para rasul ini juga pembohong. Mereka mengaku menghabiskan 40 hari bersama, minum dan makan bersama. Berarti itu bohong, ya kan? Kalau Yesus tidak bangkit, nah berarti para rasul juga bohong. Nah, sekarang kita melihat bahwa tidak mungkin mereka itu tertipu ataupun salah sangka, ya. Baik mereka yang mengatakan ataupun mereka yang sengaja berbohong, nggak mungkin ya ada kejadian seperti itu. Yang berikutnya, seandainya kalau Yesus tidak bangkit, maka kita masih hidup di dalam dosa. Wah, berarti kita ini setiap hari berharap dan memohon, wah ada jalan menuju ke surga. Tetapi karena kita ya sudah percaya kepada Yesus yang bangkit, nah jadi kita sudah tenang, tentram ya. Apapun kabar yang kita dengar itu tidak akan membuat kita drop ataupun membuat kita bagaimana begitu ya. Karena apa? Karena pengharapan kita yang paling sempurna, keselamatan yang paling kita butuhkan itu sudah terjamin. Nah, jadi kesehatan mental orang Kristen itu paling oke sedunia ya. Kesehatan jiwanya juga. Nah, Yesus akan menjadi pembohong kalau dia tidak dibangkitkan ya.
Dan dia menjadi orang yang dikatakan, iya, dia itu cuma ngaku-ngaku aja mati disalibkan di kayu salib. Tidak ada orang seperti itu yang bisa memberikan pengorbanan yang kudus tanpa celah, ya. Nah, jadi Yesus benar-benar dibangkitkan, makanya hari ini bergaung terus berita Injil. Misi terus digaungkan karena kita melayani Yesus yang hidup. Nah, orang percaya pasti binasa kalau Yesus tidak bangkit, ya. Mau dia berdoa sampai mati seperti gambar ini, ya. Nah, itu tetap tidak ada gunanya. Karena apa? Karena percaya kepada orang yang pembohong, ya. Mereka tidak akan memiliki penebusan atas dosa-dosa mereka. Jadi mereka mati di dalam dosa, tidak ada harapan sekali. Tapi bersyukurlah, setiap diri kita percaya kepada Allah yang hidup, ya. Walaupun memang minggu ini kita baru hari Jumat nanti akan memperingati hari Good Friday, ya, hari Jumat Agung. Nah, tetapi kita sudah menggaungkan sekaligus, ya. Karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga, serta kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah satu paket. Jadi jangan berpikir ini terlalu dini untuk diberitakan. Tidak, ya, tidak terlalu dini. Nah, kita melihat lagi dampak kematian dan kebangkitan Kristus bagi misi. Seandainya kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kasihan sekali orang-orang percaya. Mereka percaya kepada Mesias yang palsu. Nah, tetapi puji Tuhan karena Yesus bangkit, maka ketika kita memberitakan misi, maka berita yang kita bawa itu adalah tentang Mesias yang hidup sampai hari ini. Mesias, ya, hidup, ya, sekali mati untuk menebus dosa kita dan hidup selama-lamanya. Jadi kita boleh bermegah di dalam Tuhan karena kita memberitakan Mesias yang hidup yang akan datang kembali menjemput kita. Jadi karena iman kita kepada Tuhan yang hidup itu akan memberikan kesenangan selama-lamanya. Tetapi kalau kita percaya yang sebaliknya, maka berita itu palsu, maka itu hanya akan memberitakan kesenangan yang sementara saja di dunia ini. Karena itu kita sering diejek atau dibully, ya, karena iman kita, karena kita mempercayai Mesias yang asli, ya, bukan Mesias yang palsu. Berikutnya, jika Yesus bangkit, fakta kebangkitan memverifikasi pembenaran kita. Yesus menyatakan bahwa darahnya cukup, ya, untuk menebus kita. Dengan kebangkitan Yesus dari kematian, menunjukkan penerimaan Yesus sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Nah, jadi setiap tetes darah Yesus tidak ada yang terbuang sia-sia. Semuanya sudah diperhitungkan untuk cukup menebus kita. Lalu kita melihat kebangkitan menunjukkan kekuatan yang tersedia bagi orang Kristen. Daya ataupun kekuatan tersedia bagi pertobatan kita. Kalau di gambar ini kita melihat Thomas itu kan nggak percaya. Dia bilang, Tuhan, kalau saya mencocokkan jari saya ini ke lambungmu yang tertusuk itu, baru saya mau percaya. Nah, hari ini banyak orang seperti Thomas, itu namanya orang skeptis, ya. Orang skeptis itu lihat bukti dulu baru mau percaya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ya, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat bukti, itu baru namanya iman. Selalu saya katakan bahwa beda sekali kalau rasio yang memimpin iman. Kalau rasio yang memimpin iman, kita harus lihat bukti, mana buktinya baru mau percaya. Tapi kalau iman yang memimpin rasio, percaya dulu, nanti Tuhan baru kasih lihat buktinya, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, kamu katanya nggak percaya, mau kamu masukkan jarimu ke lambung. Sini, masuklah, gitu, ya. Masukkan, ya. Nah, sebenarnya ini adalah gambar yang bagus, ya. Karena di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa Thomas itu sampai mencocokkan jarinya ke lambung Yesus. Tetapi hanya dengan melihat saja dia sudah mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, ya. Nah, jadi ini gambar nggak salah juga. Karena apa? Karena memang di otaknya, di dalam pikirannya dia pengen, ya, memasukkan jarinya itu ke lambung Yesus yang tertusuk itu, ya. Nah, jadi ini gambar yang saya suka sekali karena cocok ditayangkan di zaman ini karena banyak orang muda, ya, yang berada di universitas-universitas ataupun kaum milenial, mereka menjadi orang skeptis, bangga sekali kalau mengatakan saya ateis, saya agnostis. Ya, banyak sekali orang yang seperti itu sekarang. Karena apa? Karena inilah golongan skeptis, melihat dulu baru percaya. Tetapi Tuhan katakan yang percaya tanpa melihat itu yang paling berbahagia. Nah, saya mau menjadi kelompok yang berbahagia karena saya tidak melihat Yesus,
tergantung di kayu salib. Tetapi saya percaya kepada fakta sejarah, iman saya kepada Alkitab, nah saya menjadi orang yang berbahagia. Dan kita semuanya pasti seperti itu, karena kita semuanya 2000 tahun yang lalu tidak ada di Golgota, ya, karena belum lahir. Nah, tetapi kita berkumpul di sini, ya, percaya kepada fakta kebangkitan, berarti kita semua adalah orang yang berbahagia. Yang berikutnya, kebangkitan memberi kita harapan tentang kebangkitan kita sendiri. Nah, jadi karena Yesus bangkit, maka jaminannya kita pasti bangkit, ya, karena dikatakan terjadi 2 kloter kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah untuk percaya, ya. Kebangkitan yang kedua adalah untuk orang yang tidak percaya, tetapi dia bukan untuk mendapatkan jaminan kehidupan selama-lamanya, melainkan dilemparkan ke neraka. Karena apa? Tidak ada kehadiran Tuhan, itulah neraka. Sedangkan kita, ya, ketika dibangkitkan di kloter pertama itu, ya, kita hidup selama-lamanya dengan Yesus. Jadi makanya kenapa kebangkitan Yesus ini penting sekali, karena memberikan jaminan kepada kebangkitan kita sendiri juga. Nah, lalu terutama tentang kebangkitan orang percaya, ya, karena kalau kebangkitan orang tidak percaya, kita tidak mau urus itu, urusan mereka dengan Tuhan, karena di masa hidupnya mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Lalu yang keempat, kebangkitan orang percaya menuntut kesetiaan penuh kita kepadanya. Nah, jadi saya lihat di sini walaupun bertahun-tahun kita, saya terutama, ya, tidak datang secara onsite, ya, karena memang sedang menulis disertasi lagi, ya, karena saya kuliah lagi begitu, ya. Jadi fokus tidak terlalu banyak mengambil pelayanan di luar begitu. Tapi saya melihat jemaat ini tetap setia, ya. Itu puji Tuhan. Ya, indahnya berjemaat di sini walaupun rumah saya jauh sekali di Cibubur, tetap saya bertahan di sini, ya. Karena apa? Karena saya senang, ya, berada di tengah-tengah orang yang setia, ya. Walaupun kadang-kadang kita naik turun juga, ya, fluktuatif, tapi ujung-ujungnya kan balik juga gitu, ya. Yang pindah kan sedikit gitu, ya. Nah, itu kita terbilang orang yang setia. Lalu Yesus dibangkitkan dan kemudian ditinggikan menjadi Allah. Bukan berarti sebelumnya dia bukan Allah, ya. Dia Allah yang menjadi manusia, tetapi setelah kebangkitan dia itu dipermuliakan kembali kepada posisi awalnya. Ketika dia turun menjadi manusia itu seolah-olah penurunan, seolah-olah ada kualitas yang dikosongkan, ya, karena dia memang mengosongkan diri. Di dalam istilah teologinya adalah kenosis, ya kan, dari yang penuh dan kemuliaan jadi baby di Bethlehem, lahir di kandang. Nah, itu kan nggak sesuatu banget gitu loh, ya. Nah, tetapi setelah kebangkitan, maka Yesus dipermuliakan kembali, ya, di surga. Jadi hidup dan pelayanan kita ini adalah miliknya. Nah, makanya kenapa kita mau berjerih payah di dalam Tuhan, karena yang kita layani semua ini adalah miliknya dan kembali kepada Dia, ya, kembali kepada Allah yang hidup. Nah, sebagai kesimpulan, dampak kebangkitan Yesus seharusnya tidak pernah kita ragukan, bahkan tidak boleh hilang di dalam hidup kita, ya. Jadi setiap tahun kita akan mendengarkan berita yang sama, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, akan datang kembali. Setiap tahun kita dengarkan itu. Nah, tetapi bukan berarti lalu kita berpikir, itu berita yang biasa. Tetapi ini justru harus menambah semangat kita, karena dengan berlalunya tahun berarti kedatangan Tuhan kan semakin dekat. Jadi harus membuat kita semakin semangat. Nah, sebagai peristiwa sejarah, kalau kita memperingati Jumat Agung nanti hari Jumat, lalu hari Minggu Paskah, nah itu kan sebenarnya peristiwa sejarah. Tetapi peristiwa sejarah itu memberi implikasi, membawa dampak yang kekal di dalam hidup kita. Untuk orang yang tidak percaya dan untuk orang yang percaya juga. Nah, orang yang tidak percaya perlu memeriksa bukti kebangkitan dengan cermat. Kalau kita pergi ke Yerusalem, ya, Pak Paul, Bu Pris, saya dan beberapa saudara yang lain sudah pernah ke Yerusalem. Kalau pergi ke daerah Golgota, tempat pemakaman Yesus, di situ ada 2 versi, ya kan, makamnya, versi Katolik dan versi Kristen. Nah, waktu saya pergi ke sana sudah lama sekali, ya, udah 18 tahun yang lalu. Saya foto dan selfie di 2 kuburan itu. Lalu teman saya bingung. Kenapa kamu selfie di dua-duanya? Kalau saya yang Kristen aja, dia bilang, nggak mau versi Katolik. Saya bilang, itu mah nggak penting, karena dua-duanya kosong, saya bilang, ya. Seandainya kalau kuburnya, salah satunya ada isi, saya pasti nggak mau di situ.
Tetapi karena dua-duanya ya menyatakan ya versi Katolik maupun versi Kristen itu kosong, ya saya mau foto dua-duanya karena apa? Menandakan bahwa sejarah percaya sekali ya, sejarah mencatat bahwa tidak ada mayat di dalam kuburan Yesus. Nah, jadi makam yang kosong itu menjadi bukti yang kekal, harus memperbarui iman kita ya dari hari ke hari. Yang berikutnya, orang percaya tidak boleh melupakan pentingnya fakta kebangkitan. Apakah kehidupan kita menunjukkan bahwa kita melayani Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit? Apakah kita memiliki harapan, kedamaian, dan kekuatan yang menjadi kenyataan dan kuasa kebangkitannya yang diberikan kepada orang Kristen? Semoga kita tidak pernah melupakan dampak kematian dan kebangkitan Yesus bagi misi di dalam hidup kita. Jadi misi nggak perlu menunggu bulan misi datang ya. Setiap hari itu adalah hari misi. Hari kita memberitakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Jadi kita bermisi itu setiap hari, bukan setiap tahun pada bulan Agustus atau pada momen-momen tertentu ya. Nah, jadi dampak kematian dan kebangkitan Yesus itu teramat sangat penting bagi misi pekabaran Injil. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang sudah menyatakan diri dan mengutus Yesus Kristus menjadi manusia sejati, walaupun Dia adalah Allah sejati. Dan kami bersyukur melalui peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu, Yesus mati, kemudian bangkit, dan kemudian naik ke surga dan akan datang menjemput kami semuanya. Kami bersyukur kalau iman kami dilandaskan, dialaskan pada dasar yang teguh, yakni dasar kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga pekabaran Injil, misi yang kami lakukan mempunyai nilai yang tertinggi. Tidak ada tandingannya di dunia ini karena kami memberitakan Mesias yang hidup. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau adalah Yehova Nisi, Yehova yang membawa kemenangan bagi kami, Yehova yang adalah panji-panji hidup kami, bendera kemenangan bagi kami. Itu juga yang akan memberikan kami kekuatan ketika kami memberitakan Injil. Sehingga Yehova Nisi yang kami beritakan, Allah yang berpanji-panji itu, Allah yang membawa kemenangan bagi hidup kami dan bagi gereja serta bagi bangsa kami. Itu yang menjadi modal kami untuk memberitakan Injil. Sehingga kami tidak kedapatan malu tetapi boleh bermegah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.